Newsman Opinion. Mitra bisnis pemerintah berencana menjadikan e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan sejenisnya menjadi pemungut pajak. Artinya harga barang di e-commerce akan lebih mahal karena sudah termasuk PPN 11%. Baik, apa komentar Anda mengenai pungutan pajak di e-commerce ini? Kami tunggu komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Menurut saya, kenaikan PPN di e-commerce itu terutama yang pada sektor UKM yang memasang iklan atau UMKM itu bisa memberatkan mereka kemungkinan karena harga barang mereka jadi naik gitu ya, dan yang kena getahnya konsumen tentu saja. Dan ini kan di pemerintahan kita kemungkinan kalau di bidang ekonomi ya kinerjanya kalau tidak salah kemungkinan tidak lain adalah yang menaikkan harga pajak yang pertama, yang kedua menaikkan harga BBM, dan yang ketiga mencari utangan buat ngisi APBN. Sedangkan ekspor non migas dan lain-lainnya masih kalah sama impor minyak dan gas di APBN. Nanti akhir tahun biasanya defisit, dari tahun ke tahun seperti itu kemungkinannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke aja, memang kita harus membiasakan semua kegiatan harus dikenakan pajak. Jadi bebaskan dirilah, jangan terlalu mau dibebaskan sini, bebaskan sana. Karena sebenarnya barang-barang kita di Indonesia masih murah kok. Kalau masalah daya beli masyarakat, itu kan tergantung mereka yang keputusan mereka masing-masing mau beli atau tidak begitu. Tapi pemerintah perlu membiasakan bahwa semua kegiatan harus secara adil dikenakan pajak. Demikian komentar saya. Terima kasih. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, kalau udah ditambahin ke 11%. Oke aja. Jadi kita nggak pusing juga bayar pajak. Kalau menurut saya memang toko online itu memang wajar ya kalau dikenakan PPN. Karena pertama pemerintah juga perlu pajak kan ya untuk mengatasi berbagai masalah dari COVID sampai inflasi sekarang ini. Kedua juga agar lebih kompetitif persaingan dengan toko offline-nya, dengan UMKM. Karena mereka kalau harus jual dengan PPN, sedangkan toko online enggak kan kasihan juga. Lama-lama imbasnya akan beruntun tuh dari usaha mereka, dari sewa toko ke propertinya dan sebagainya. Itu aja. Jual e-commerce itu udah termasuk PPN barangnya, walaupun dia nggak mengeluarkan faktur pajak. Pemerintah itu menekankan kepada perusahaan e-commerce-nya untuk membuka faktur. Maksudnya dia harus bayar, melapor gitu. Tapi kalau untuk end user nggak ngaruh, karena dia nggak pakai PPN atau pakai PPN harganya udah begitu Ibu. Ya, saya boleh kasih pendapat sih, kalau memang mesti kena PPN ya nggak apa-apa kena PPN, asal jangan tinggi-tinggi. Tapi saya minta supaya piasain, jangan sampai PPN juga tapi penggunaan APBN-nya tuh buat gaji anggota DPR lah apa gitu. Jadi pajak dibebanin tapi semuanya harus untuk kesejahteraan rakyat. Itu aja, terima kasih. ya saya sih dukung. Cuma budaya kita kan kita tahu sendiri kan pajaknya nanti dikorupsi lagi ya. Itu yang celakanya itu. Kalau bukan untuk rakyat atau untuk pemerintah ya dikantongin itu banyak ini ada udang di balik bakwan. Saya pikir memang saat ini ya oknum pejabat kita itu senang sekali. Mungkin mereka bermitra dengan konsultan-konsultan luar negeri ya. Jadi sebuah kebijakan itu sebelum jadi peraturan dibikin opini masyarakat dulu untuk mendapatkan people validation gitu. Ini berlaku tuh banyak hal. Presiden 3 periode, pajak naik, BBM naik, dan seterusnya. Ini yang kita sebagai masyarakat harus begitu ini dilontarkan, harus betul-betul kalau bilang tidak, ya tidak kita sebagai rakyat. Kalau tidak, mereka akan meeting dan menggunakan ini seolah-olah oke dan jadi kebijakan nanti, jadi peraturan. Nah, sama seperti memajaki e-commerce ini. Coba kalau misalnya memang bagian pajak kita itu ingin fokus memajaki yang memang layak untuk dibesarkan pajaknya, misalnya batu bara, ekspor CPO, ekspor nikel dan sebagainya. Jadi jangan cari yang mudah, retail gitu. E-commerce ini kan retail yang masih berkembang, isinya pun 80% UMKM. Jadi memang niatnya kayak kita rakyat ini punya hutang sama pemerintah. Jadi dikasih vaksin 300.000, nanti bayar dengan cara naikin BBM, naikin pajak, naikin gas dan sebagainya. Jadi sebenarnya vaksin kita yang sampai booster itu hutang gitu, hutang yang dibayari pemerintah dulu kita bayar pakai kenaikan biaya hidup. Terima kasih.
Kalau menurut saya sih saya kurang setuju juga ya, karena bagaimanapun juga mungkin kalau untuk harga lebih mahal apa-apa tuh jelas itu sangat merugikan sekali ya kalau menurut saya ya. Karena kita mau mencari produk dari online apa-apa itu supaya lebih murah, bukan lebih mahal. Kalau dibebankan lagi, aduh, kita kan tidak tahu gitu. Ini semakin susah lagi gitu loh. Kita tujuannya supaya dapat lebih murah, malah dinaikin lagi dengan ditambahin pajak itu. Makin lama makin susah kita ini. Itu aja, makasih. Ya, kita sampaikan pendapat pribadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu untuk kebaikan Indonesia. Itu yang statement pertama dulu. Jadi sebenarnya naikin sedikit pajak PPN untuk e-commerce, ya wajar-wajar saja Pak. Untuk produk-produk tertentu lah, jangan sampai produknya UMKM, justru UMKM itu harus dibantu. Namun tambahan peroleh pajak untuk negara itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan dan kepentingan negara untuk rakyat Indonesia juga. Ya janganlah dibagi-bagi atau misalnya yang tidak tepat sasaran itu loh Pak. Itu saja Pak. Misalnya ya kita tahu sendirilah banyak juga baik belanja maupun dan lain-lain yang pusat maupun daerah kan harus dikontrol dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya tepat sasaran dan yang bisa menciptakan multiple efek bagi kesejahteraan, kemakmuran dan peningkatan ekonomi kerakyatan ya. Terima kasih. Kalau menurut saya tidak fair karena penjual yang ada di e-commerce rata-rata adalah UMKM. Mereka bukan PKP, artinya bukan pengusaha kena pajak. Artinya mereka tidak pernah menerbitkan PPN seharusnya. Jadi kalau dikenakan PPN, mereka seolah-olah berubah menjadi PKP semua. Nah ini kan tidak fair sebetulnya. Pemerintah juga harusnya memikirkan hal ini gitu loh. Karena penjual yang sebenarnya adalah UMKM, bukan Tokopedia-nya, bukan Shopee-nya dan sebagainya gitu. Ya, saya kira untuk menciptakan rasa keadilan memang PPN harus 11% ya. Dari tradisional pun udah diterapkan hal seperti itu maupun online ya. Cuma jadi saat sekarang kan nilai belanja terutama generasi muda milenial nih kan rata-rata pakai online dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan dari segi harga dan kualitas. Kalau kualitasnya sama, harga lebih murah, kenapa mesti belanja di tradisional? Ini kan jadi masalah juga. Makanya untuk meningkatkan hal-hal tersebut, saya kira online harus menjaga di samping mutu juga mempertahankan harga. Apa mungkin mendapatkan bargaining price dari produk-produk yang akan dijual? Mungkin jadi bisa bersaing gitu loh. Itu aja sih. Iya, jadi to the point ke fungsi pajak itu kalau nggak salah kan ada dua ya, dari segi budgeter, dari segi regulasi pengaturan ya. Nah, dari segi budgeter, kalau memang negara ini sedang butuh dana ya, maka itu boleh dong, kan sesama kita juga, ya kan, dari rakyat untuk rakyat dan seterusnya. Itu tuh dari segi regulasi, kalau memang peraturan yang ada belum memungkinkan, maka mari silakan, kan kita punya wakil rakyat untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah membuat peraturan sehingga kalau nanti dieksekusi dasarnya ada. Sederhana itu aja. Makasih. Saya pikir terlepas dari e-commerce-nya, inilah yang kita khawatirkan dengan target pendapatan APBN yang dipompa naik. Akhirnya ekstensifikasi pajak ini luar biasa. Bayangkan nanti dengan pajak ini, misalnya kita ambil contoh saja ya yang sederhana. Salah satu yang cukup besar di e-commerce itu kan jualan nasi padang, jualan makanan ibu-ibu yang di rumah itu, jual kue. Nah itu kan secara pajak sebenarnya sudah ada juga. Kalau rumah makan Padang itu ada retribusi, dia juga punya pajaknya tersendiri lah kalau udah Padangnya besar, atau semacam agar-agar jualan yang lain-lain. Nah, jadi ini ekstensifikasi ini gunanya itu untuk meningkatkan penghasilan negara. Tidak cukup dengan menaikkan APBN saja, menaikkan BBM naik, pajak 11% juga udah naik, tambah ini juga naik. Jadi benar-benar
membebani. Jadi kalau menurut saya sebagai anggota masyarakat, sebaiknya di e-commerce perdagangan itu, terutama untuk perdagangan UMKM ini ya jangan dulu ditambah dengan beban-beban struktural cost seperti pajak ini. Yang memang harus dipajakin ya dipajakin, ya tidak seperti yayasan atau sosial ya jangan. Kalau bisa nggak dipajakin untuk meringankan rakyat sih ya jangan. Tapi kalau memang harus dipajakin ya sebaiknya dipajakin untuk masyarakat juga, untuk negara, jangan dikorupsi. Itu aja sebenarnya. Pajak itu memang untuk penghasilan negara, tapi yang saya tidak setuju seringkali disalahgunakan, bukan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kesejahteraan pribadi. Seperti anggota DPR kerja cuma 1 periode seumur hidup tunjangannya, sedangkan kita masyarakat setengah mati. Yang memang harus dinaikkan, sedikit-sedikit dinaikkan tidak apa-apa, rakyat masih bisa terima. Namun jangan karena gencot pajak setinggi-tingginya sampai 2.000 triliun, 3.000 triliun, APBN, APBD juga sekian ribu triliun. Akhirnya Bu, memang rakyat sih terpaksa tetap harus bayar. E-commerce bayar nggak apa-apa, yang memang harus. Tapi yang tadi nasi goreng, mie goreng, apa yang rakyat kecil punya itu jangan dipajakin, malah dikasih insentif atau subsidi pajak. Paling penting adalah penggunaan APBN seperti yang Ibu barusan sampaikan, itu APBN, APBD itu harus dikontrol yang benar-benar. Jangan sampai dikorupsi, jangan sampai kong kali kong, jangan sampai untuk dibagikan ke parpol-parpol. Apa itu ya? Uang rakyat susah-susah. Bu Sri Mulyani itu kumpulkan uang, rakyat juga susah, ya kan? Saya kan mau komentar, pajak naik nggak masalah sih menurut saya kalau untuk negara ya. Yang penting negara kalau bisa ada aturan yang menghukum mati para koruptor sekecil apapun, silakan naikkan pajak. Tapi kalau sama sanksi itu belum ada, saya rasa mendingan jangan ya. Lawan sekali korupsi. Terima kasih. Kalau menurut saya tidak fair ya, karena sebenarnya jual di e-commerce itu banyak adalah yang UMKM. Sebenarnya UMKM kan mereka tidak menerbitkan PPN karena mereka belum menjadi PKP sebenarnya. Jadi kalau dikenakan PPN berarti mereka seperti seolah-olah menjadi PKP. Jadi sebetulnya menurut saya tidak layak lah fungsinya. Hanya mungkin yang harus dipilah-pilah lagi gitu loh. Karena PPN itu lebih cocok untuk investor, ya memang betul harus kena. Tapi kalau untuk UMKM ya mestinya tidak kena. Makasih. Ini dari yang saya alami ya, kalau jualan online itu kan kayaknya orang merasa pasarnya luas, tapi ya persaingannya luas juga gitu loh. Jadi kalau untuk barang-barang yang mirip-mirip itu kita harus price harganya gitu turun. Nah itu dari Tokopedia juga ada komisi kan, dari Shopee juga. Nah ditambah lagi ntar PPN. Saya ragu loh, kita yang jualan ini apakah yang dapat keuntungan atau Tokopedia-nya gitu loh, karena persaingannya ketat banget di situ. Oke, makasih. Baik mitra bisnis, kami cukupkan Businessman Open untuk kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya Anita Wijaya.